kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Bapak Oma, adik-adik sekalian dimanapun berada, kembali bersama dengan saya hari ini, Pendeta Adi Cahyono dalam program Sapaan Gembala GKI 5, Selasa, tanggal 14 November 2023. Saya akan membawakan tema tentang binatang, karakteristik binatang ataupun keunikan dari binatang untuk kita merefleksikan perilaku kehidupan manusia. Dan saya kali ini membawakan tema babi berkubang. Apa yang kita bayangkan ketika kita mendengar kata babi berkubang? Sebelum itu mari kita bersatu berdoa memohon terang Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini kembali bersama-sama akan membaca, merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkenan akan kesatuan hati kami dalam permenungan ini. Roh Kudus terangilah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, apa yang Bapak Ibu perhatikan dengan gambar di belakang saya ini? Kita saksikan ya. Ini adalah gambar babi yang berkubang. Ya, ini tema yang saya pilih. Ya, berkubang adalah salah satu kebiasaan dari babi, baik babi peliharaan maupun babi hutan, yang memang bahkan seringkali dilakukan sebagai bagian mekanisme perlindungan tubuhnya. Karena babi tidak mempunyai pori-pori yang seperti binatang lainnya, sehingga untuk melakukan pendinginan, menjaga stabilitas suhu tubuhnya, dia berkubang agar tetap dingin dan seterusnya. Kalau kita baca kenapa babi berkubang, ada banyak hal yang bisa kita perhatikan. Namun menarik, Bapak Ibu sekalian, di Alkitab ternyata tentang babi berkubang menjadi salah satu peribahasa yang bisa kita temukan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22. Wih, ayatnya cantik ya. 2 Petrus 2 ayat 22. Ya, kita akan baca sama-sama ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Menarik ya. Ini seperti juga kutipan di dalam Amsal 26 ayat 11 yang berkata, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi Petrus mengutip dari Amsal 26 ayat 11 ini untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen yang sudah menerima Kristus, percaya kepada Kristus, sudah lahir baru mestinya, tetapi ternyata kembali ke dalam perbuatan dosanya. Jadi Petrus secara khusus menegaskan bahwa orang-orang yang melakukan seperti itu, ya, yang sudah menerima Kristus, yang sudah diselamatkan, tetapi dia kembali ke dalam kehidupan yang penuh dosa, dia menjadi hamba kebinasaan. Mereka mengikuti hawa nafsu percabulan. Mereka sering menggunakan kata-kata yang congkak dan hampa, mempergunakan hawa nafsu untuk memikat orang yang baru saja melepaskan diri, mengambil keuntungan duniawi, bahkan jasmani, demi kepentingannya. Ini adalah gambaran guru-guru palsu yang pada saat itu banyak terjadi. Dan di era sekarang ini pun kita juga harus waspada dan hati-hati. Banyak pengajaran-pengajaran yang kelihatannya baik, keren, indah, tetapi ujung-ujungnya memanipulasi. Entah sekedar untuk mengumpulkan materi, popularitas, bahkan demi kesenangan nafsu kedagingan. Ibu bapak sekalian, permenungan kita tentang babi yang berkubang bukan hanya mengajak kita untuk waspada dengan berbagai pengajaran-pengajaran di sekitar kita yang bisa menyesatkan kita untuk kita kembali berperilaku dosa, hidup berkacang atau berkubang kembali dalam dosa, tetapi saya mengajak kita juga mewaspadai tentang perilaku diri kita sendiri yang kadang-kadang demi untuk memenuhi ambisi kita, keinginan kita, ego kita, kepuasan kita, kita tega melakukan perilaku-perilaku yang bukan hanya melanggar firman Tuhan, tetapi juga bisa melukai, menyesatkan, atau dalam tanda kutip, merugikan orang lain. Mari kita menyadari bahwa ketika kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, yang sudah merasakan
kasih, kemurahan Allah dalam Kristus Yesus. Hendaknya kita juga hidup sebagai orang-orang yang penuh kasih. Bukan hanya sekedar hidup jauh dari segala tindakan hawa nafsu, percabulan, ketamakan, keserakahan, tetapi kita juga dijauhkan dari keangkuhan, kesombongan, dan keegoisan demi untuk meraih kepuasan diri. Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masih melakukan itu, sama saja seperti kita babi yang sudah mandi kembali ke dalam kubangannya. Petrus memakai ungkapan ini sangat eksplisit sekali, bahwa ini untuk menggambarkan sekali lagi orang-orang yang masih hidup di dalam kebiasaan dosanya. Mari kita waspadai. Banyak sekali hal yang bisa terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita, hidup berkajang dalam dosa di tengah era sekarang ini. Kita yang suka gibah, bahasanya ya, suka ngegosip, bikin hoax, bikin fitnah, itu bagian hal yang harus kita juga waspadai. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa perkataan-perkataan kita sebenarnya adalah perkataan-perkataan yang bisa menimbulkan hoax, fitnah, bahkan bisa memanipulasi orang lain hingga membuat orang bisa terperdaya. Nah, oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh menguji hati kita, kemurnian hati kita. Mari kita syukuri bahwa dalam Kristus kita adalah pribadi-pribadi baru yang sudah diselamatkan. Dan biarlah setiap pemikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita bukan hanya mencerminkan kasih Allah, tetapi sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang hidup. Semakin banyak orang diselamatkan dan rindu untuk juga menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadikanlah hidupmu sebagai kesaksian. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk rahmat dan cinta-Mu Tuhan yang melimpah dalam hidup kami, terutama dalam Kristus Yesus. Engkau sudah menebus kami, melepaskan kami dari kutuk dan belenggu dosa. Ingatkan kami senantiasa Tuhan agar kami hidup menjadi pribadi-pribadi baru yang terus mencerminkan kasih Kristus, terang Kristus dalam hidup kehidupan kami. Terlebih melalui perkataan perbuatan kami, Tuhan senantiasa jauhkan kami dari segala kuasa kutuk dosa. Hidup dalam perbuatan dosa yang lama. Mungkin kami yang sering melakukan dosa, fitnah, gibah, ngegosip, memfitnah, dan apapun itu Tuhan. Ajar kami untuk menyadari kami adalah pengikut-Mu, Rasul-Mu di dunia saat ini. Mungkin kami yang masih memiliki banyak kecanduan-kecanduan, pornografi, kecanduan obat terlarang, kecanduan belanja online yang menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan penderitaan karena terjerat pinjol dan seterusnya. Kiranya Tuhan mengingatkan kami. Mampukan kami Tuhan, sadarkan kami terus untuk hidup menurut firman-Mu, agar kami hidup menjadi kesaksian yang nyata. Kami saat ini bersehati berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk orang-orang yang telah Tuhan hadirkan di tengah-tengah kami, keluarga kami, pasangan, anak, mantu, cucu, dan juga keluarga besar lainnya. Tuhan limpahkan rahmat dan cinta-Mu untuk kami terus boleh bersama-sama hidup sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus di masa kini. Tuhan, kami mau bersyukur saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 13 November. Kami mau berdoa untuk Marice Talakua Lahalo, untuk Daksrana Arguhita Sinyal, untuk Ibu Kwi Xiaomi, untuk Ibu Lili, Mariani pribadi, untuk yang tanggal 14 berulang tahun, Ibu Melinda Mintarno, untuk Ibu Jen Fiyin, dan Ananda Aron Saverio Toputra. Tuhan terus bersyukur kami bersama orang-orang yang kami kenal, yang kami kasihi, yang kami berdoa agar mereka tetap setia kepada Tuhan, bahkan penuh semangat dan sukacita, hidup berbahagia bersama keluarga tercinta, dan Tuhan terus memberkati hari-hari ke depan dengan kasih setia pemeliharaan Tuhan yang nyata. Kami mau berdoa saat ini Tuhan, untuk gereja-Mu GKI 5 dalam berbagai kegiatan yang ada. Kami bersyukur baik hidup sebagai keluarga besar GKI 5. Kami mau berdoa mendoakan
untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit menahun, untuk Oma Heni Cahya, untuk Ibu Nani Pangestu, untuk Bapak Sukono Mahargono dan Ibu Nani Mahargono, untuk Bapak Sutanto Harto dan Ibu Titiniati, untuk Ibu Sumiha Rubi Sumiati, juga untuk Ibu Trisnani Sutejo, dan yang lainnya yang belum bisa kami sebut satu persatu. Kiranya limpahan rahmat dan cinta Tuhan terus melingkupi dan juga mampukan mereka tetap setia mengalami merasakan kasih setia lawatan Tuhan. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang berduka cita dari almarhumah Ibu Risma Linda Pangaribuan dan juga almarhumah Bapak Saimin Mardi Sasmito, yaitu keluarga ayahanda dari Penatua Satyarsih Nugroho. Kami rindu Tuhan, keluarga ini tetap merasakan lawatan kasih Tuhan yang menguatkan dan menghiburkan. Kami juga berdoa untuk gerejamu GKI Delima dalam rangkaian menjelang masa raya Natal. Tuhan ada berkati panitia yang sudah mempersiapkan berbagai hal kegiatan yang ada biarlah terjadi seluruh rencana dan karya Tuhan. Kami mendoakan juga untuk proses pamitu yang terus berlangsung dalam pelawatan bakal calon penatua, berikan majelis kesatuan hati, keteguhan iman, dan juga komitmen yang sungguh dalam melakukan proses-proses tahapan yang ada, dan akhirnya nanti juga boleh terpilih orang-orang yang telah Tuhan panggil, yang Tuhan telah mantapkan untuk ambil bagian dalam pelayanan kemajlisan di periode yang mendatang. Kami percaya Tuhan terus bekerja campur tangan bagi gereja Tuhan. Kami saat ini bersehati bagi bangsa negara kami. Kami menyadari Tuhan dinamika kontestasi pemilu semakin memanas, banyak situasi-situasi yang menimbulkan banyak kebingungan, ketakutan, kecemasan. Oleh sebab itu kami terus bersehati, memohon kuasa Tuhan terus bekerja, mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, rukun, dan sejahtera. Dan oleh sebab itu biarlah pemilu juga boleh berjalan dengan aman, dengan tertib, dengan damai. Berikan kesatuan hati dalam berbagai isu-isu politik yang ada untuk mereka tetap mengutamakan perdamaian dan kerukunan. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, secara khusus untuk perang antara Israel dan Hamas yang telah menimbulkan puluhan ribu korban nyawa. Tuhan, kami sedih, kami prihatin. Biarlah perang ini boleh segera usai, berakhir, dan upaya-upaya perdamaian yang dilakukan banyak pihak, banyak negara, termasuk Indonesia, boleh menuai hasil karena karya dan pertolongan Tuhan. Akhirnya kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus melimpahkan kasih karuniamu kepada anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, baik tingkat SD, TK, SD, SMP, SMA, maupun mereka yang sudah bangku kuliah. Semoga Tuhan terus melimpahkan rahmat-Mu untuk anak-anak kami yang sudah anak-anakmu yang sudah mulai bekerja, bahkan mencari pasangan hidup. Tuhan turut berkati dan berkati mereka yang dalam pergumulan, menantikan momongan di rumah tangga keluarga, ataupun mereka yang terus berjuang untuk merenda masa depannya. Tuhan terus memberkati. Inilah doa permohonan kami yang kami minta, kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih setialah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai melingkupi setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.